Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar yang disayang Allah, bahasan kita sore ini insya Allah mengenai keberkahan basmalah. Basmalah ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Keberkahan artinya berkah itu menyenangkan. Bukan hanya besar, berkah itu bisa besar, bisa kecil, bisa apa. Yang penting menyenangkan. Membuat orang itu senang. Itu berkah. Segala perbuatan bila diawali dengan basmalah, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim, akan menjadi keberkahan itu perbuatan. Tentu ketika kita membaca itu, kita ingat pada Allah, dengan nama Allah yang Rahman dan Rahim. Artinya tentu kita melaksanakan itu bila berhubungan dengan manusia, kita akan mulai dengan kasih sayang, Rahman dan Rahim. Itu pertama membaca basmalah. Selanjutnya akan membawa kepada kesenangan, kelapangan dada, hati insya Allah. Kita bisa buktikan dari riwayat-riwayat yang terdapat dalam Al-Quran. Antara lain kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat kapal, bukan perahu, kapal besar. Semua masuk di situ, seluruh pohon, seluruh hewan, besar kali. Ya, bisa-bisa sebesar kelurahan atau ya seperti itu. Kalau tidak muat, semua hewan, semua flora fauna semua masuk situ. Jadi besar kali. Dan itu Allah perintahkan Nuh untuk membuat kapal di bawah pengawasan Allah. Di Al-Quran disebut bi'ayunina, di bawah mata kami. Ya terjemahnya jangan di bawah mata Tuhan, pengawasan. Walaupun di terjemah yang coklat itu, yang kulitnya coklat itu, ya ditulis mata itu. Seharusnya pengawasan. Artinya apa? Bimbingan Allah. Kan belum ada teknologi canggih waktu itu. Video buat kapal yang begitu besar. Mungkin paku juga belum ada. Pakunya dari kayu, pasak. Tapi ini kan perintah Allah. Dan Allah bimbing untuk membuatnya. Ya anda usah heran lah kalau sudah ciptaan Allah. Kalau kita heran pada ciptaan Allah, pada diri kita sendiri juga kita heran. Kenapa paku ada? Terbuat dari apa ini bahan bakunya segala macam. Itu kita sudah di atas suprarasio, di atas kemampuan akal. Jadi kita hanya mengucap subhanallah, maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala arkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Yang baca majreha dan baca majroha. Wa qala arkabu fiha bismillahi majroha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Allahu akbar. Nabi Nuh berkata kepada masyarakat waktu itu, naiklah ke atas perahu, bismillah, dengan nama Allah. Nah dengan nama Allah ini apa artinya? Dengan nama Allah, dengan ridho Allah, dengan persetujuan Allah, dengan izin Allah, dengan takdir Allah. Itu artinya. Allah yang mana? Allah Tuhan yang melihara kita, Rabbi yang melihara saya, melihara anda, melihara semua yang ada di bumi. Kalau tidak dipelihara Allah, tidak ada yang hidup. Buah-buahan, pohon-pohon tidak menghasilkan buah, semua mati. Kita pun demikian. Tidak ada pabrik buat makanan kita, hanya mengolah yang dibuat Allah. Semua bikinan Allah. Dialah pemelihara. Segala yang kita minum, yang kita kenakan, yang kita pakai, yang kita makan, semua bikinan Allah. Dia pelihara, pelihara. Allah melihara kita. Allah yang melihara kita, itu harus kita sadari. Dan dia apa? Pengampun. Yang dipelihara ini kadang-kadang tidak pandai bersyukur. Menelan rezeki Allah, minum semuanya. Tapi ngakui saja kalau ini dari Allah, berat sekali lidahnya mengucapkan Alhamdulillah. Nah, pikirannya mau mengakui kalau ini adalah pemberian Allah. Bukan dari kekuatan manusia, dari kepintaran manusia, tidak ada. Nah, teknologi tidak bisa bikin sebutir beras. Tidak bisa membuat sebutir garam, sebutir gula, tidak bisa. Tanpa bahan, tidak bisa. Semua ciptaan Allah. Manusia hanya bisa mengolah yang Allah ciptakan. Gandum dijadikan roti dan sebagainya dan sebagainya.
Ini dalam surat Hud ayat 41, 49. Kita mulai membahas ini dalam surat Hud ayat 41 sampai 49. Nabi Nuh berteriak, wahai mari berangkat, naiklah ke kapalku ini, naiklah ke kapal dengan nama Allah. Dengan nama Allah, ini harus diperhatikan. Dengan nama Allah artinya apa? Pasti selamat, pasti berkah. Dengan nama Allah ketika berangkat dan ketika berlabuh, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu. Nah, ini dari awal sebelum diajak naik itu, Nabi Nuh ketika baru saja membuat kapal itu, semua penduduk di situ mengatakan Nabi Nuh itu gila. Masa bikin kapal di gunung, jauh dari laut. Mau jalan di mana kapal itu? Oh, diejek Nabi Nuh, dikatakan gila. Ya sabarlah, nanti kebenaran akan muncul. Begitu juga kita sabar dengan segala macam tudingan, pengkafiran segala macam, sabar. Nanti semua akan terbuka tidak lama lagi. Nah, begitu Nabi Nuh, dia bersabar. Diejek semua, masa bikin kapal di atas gunung. Dalam hati Nabi Nuh, kalian tidak tahu ini siapa yang perintahkan. Kalau yang merintahkan manusia, iya. Yang merintah ini yang bikin manusia, yang bikin gunung, yang bikin air. Kapal ini akan jalan di air. Loh, bagaimana di gunung bisa jalan di air? Bukan kapalnya turun ke bawah menuju air. Airnya nanti diperintahkan oleh Allah menjemput itu kapal. Airnya naik ke gunung. Nah, ini yang terjadi. Bagaimana air bisa naik ke gunung? Jumlah air sekarang ini di zaman kita, yang cair yang digunakan oleh manusia itu 6%. Pada zaman Nabi Nuh mungkin 0,1%. Nah, kalau sekarang air 6% bisa banjir, yang 94% ada di kutub utara, di kutub selatan, gunung-gunung es itu, belum lagi yang di dalam bumi, Artais itu, yang kita gunakan 6% kurang lebih. Kita daur ulang. Mungkin berapa puluh tahun lagi bisa 7%. Makanya kalau nggak diatur cepat-cepat ini, bikin dam, bikin danau, wah banjir terus. Sebab jumlah air akan ditambah terus. Sesuai dengan tambahnya manusia. Rezeki dijamin Allah dengan takaran. Ya dulu ketika manusia dikit panen setahun sekali. Mungkin lebih dulu lagi lebih lama ya. Nah, kemudian panen setahun 2 kali, 3 kali. Nanti zaman cucu kita mungkin sebulan sekali panen. Terus ketika manusia sudah beberapa ratus miliar, mungkin padi ditanam pagi, sore bisa menuainya dengan ditemukannya pupuk-pupuk. Nah, pupuk ini manusia menemukan, bukan pipi, bukan manusia membuatnya, menemukan, kemudian mengolah. Pupuk ini diturunkan Allah dalam surah Ar-Ra'd itu, di waktu hujan ada kilat itu membuat pupuk jatuh bersama hujan, bersenyawa nanti dengan apa yang ada di tanah ini, manusia akan menemukannya. Untuk pupuk itu saya tidak paham, yang saya mengerti di Quran itu Allah memberi rezeki itu ditakar sesuai dengan kebutuhan, dengan jumlah manusia. Jadi Allah yang pelihara ini semua. Allah yang pelihara semua ini. Manusia sudah yang dipelihara ikut saja aturan yang memelihara. Walaupun tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, suprarasio, di atas kemampuan akal. Buktinya ini, bikin kapal di atas gunung. Mereka yang tidak mau nurut kepada peraturan Allah bilang, gila ini, tidak masuk akal, gila ini. Nah, lihat nanti siapa yang nggak benar. Allah perintahkan. Allah perintahkan tentu dengan sebab. Artinya apa? Mungkin matahari didekatkan ke dua kutub, cairlah. Cadangan-cadangan air yang ada di kutub selatan dan utara cair. Ketika itu cair, apa yang terjadi? Bumi digenangi air. Ayatnya, wahiyat tajri fi maujin kaljibal. Kapal itu berlayar, dijemput oleh air. Airnya naik gunung, jemput kapal itu. Berlayarlah kapal itu di antara gelombang yang melampaui gunung. Gelombang melampaui gunung, dan besarnya gelombang itu sebesar gunung, tingginya itu.
Kapal itu besar. Kaljibal. Kemudian apa yang terjadi? Wa nadanu ibnahu. Nabi Nuh memanggil putranya. Ya bunayya irkab ma'ana. Wahai anakku, mari naik bersama kami ke kapal ini. Apa kata anaknya? Wa kana fi ma'zil, anaknya ada di sana jauh. Ya bunayya irkab ma'ana, naik bersama kami hai anakku. Apa katanya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Kata ayahnya, naik bersama kami ini, jangan ikut orang-orang yang membangkang itu, kafir itu. Anaknya menjawab, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan pergi ke bukit, ke gunung sana. Sebelum air sampai ke gunung ya, sebelumnya ini. Aku akan selamat dari air, banjir. Kata ayahnya, apa kata Nabi Nuh? La asimal yawma min amrillah illa man rahim. Saat ini tidak ada yang bisa selamat. Ini takdir Allah, ini keputusan Allah, kecuali orang yang mendapat rahmat dari Allah. Kemudian apa? Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Maka gelombang air itu, gelombang yang besar itu menjemput anak putranya Nabi Nuh, dibawa ditelan oleh air gelombang itu, dan dia bersama orang-orang yang tenggelam, tidak selamat, artinya yang tidak naik ke dalam perahu, ke dalam kapal Nabi Nuh, tidak ikut naik, itu semuanya hancur dan tenggelam. Itu jika Allah menghendaki semua itu bisa terjadi. Mudah-mudahan di zaman kita sekarang ini, di negeri kita ini tidak terjadi di dunia ini. Tapi kalau Allah berkehendak, ya siapa yang bisa mencegah? Tidak ada yang mampu mencegahnya. Kalau manusia ini sudah kelewatan jahatnya, zolimnya, berbuat zolim, kemudian menguasai media-media untuk membenarkan perbuatannya, malah dituduh yang dizolimi itu adalah zolim, diputar balik semua. Siapa yang bisa dibohongi? Sementara bisa bohongi manusia, tapi yang pasti Allah tahu apa yang dikerjakan sebenarnya. Kemudian setelah lama mereka di kapal itu kan membawa segala pohon-pohon, membawa hewan-hewan. Mereka di kapal itu bersenang-senang. Nah, jangan bayangkan jerit-jerit ketakutan. Ini perintah Allah ini. Takdir Allah, tidak susah. Menyenangkan kalau ikut perintah Allah itu. Kapal berjalan terus, tidak sama dengan yang difilmkan itu, yang kita lihat itu, tidak seperti itu bayangan-bayangan yang tidak pas. Itu besar kapal itu, di dalam kapal itu mereka potong kambing. Allah takdirkan kambing-kambing yang dibawa itu dengan cepat, beranaknya dipercepat, besarnya dipercepat, disembelih. Mereka makan daging situ, makan senang-senang. Buah-buahan pohonnya dipercepat, langsung tumbuh semua, berbuah-buah semua. Ini perintah Allah, yang bikin di semua Allah. Allah mau bikin pohon itu berproses dari biji ditanam, kemudian tumbuh, berkembang, berbunga, bisa. Tapi kalau Allah mau percepat, bisa saja. Mau bikin manusia melalui perkawinan, jadi bayi, kemudian besar. Tapi kapan-kapan pernah dia bikin langsung dari tanah, langsung jadi manusia, tanpa perkawinan, tanpa proses jadi bayi. Adam. Ada yang tanpa perkawinan, tapi melalui proses. Habis janin proses membesar, Nabi Isa. Ada yang harus melalui proses. Kita ini manusia. Adam langsung jadi. Pohon pun udah bisa buat begitu. Buat pohon lama berkembang, berbuah. Dalam beberapa jam sudah berbuah. Dia yang bikin, dia yang atur, dia takdirkan, suka-suka dia. Dia mau buat apa saja bisa. Dia yang bikin semuanya, dia yang kuasai ini semua negerinya. Suka-suka dia. Dia mau kasih tenggelam, ya suka-suka dia. Dia hancurkan, kirim angin di kaum yang lain, hancur. Yang ditenggelamkan, yang ditelan bumi, yang dilempari batu. Ada yang lempari batu tuh, mati itu. Di surat Al-Ma'arij itu. Tidak nurut. Sekarang ini insya Allah tidak ada, masih banyak orang yang sujud malam hari, yang sholat berjam-jam di malam hari, yang sujud, dia baca Quran, dia bercakap-cakap dengan Allah, dia munajat. Bayi-bayi yang sedang nyusu, Allah merahmati itu semua. Allah merahmati berkat kesolehan orang-orang yang dekat dengan Allah. Bayi yang menyusu, Allah
insya Allah tidak menjatuhkan bencana kepada kita. Azanallah min zalik. Itu kita lanjutkan ini kisah perahu Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh. Jadi di kapal itu mereka bersenang-senang, tidak bawa bekal makanan, nasi bungkus, nasi kotak, nggak ada zaman itu. Jadi Allah takdirkan langsung di situ tanaman tertumbuh, gandum-gandum tumbuh, bisa buat roti langsung di kapal itu, ada sate di situ, ada buah-buah. Mereka bersenang-senang. Kenapa bersenang-senang? Bismillahi majraha wa mursaha. Kapal ini berangkat, mereka masuk ke dalam kapal ini dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, dan dengan Bismillahi majraha wa mursaha. Dengan nama Allah ketika berangkat, dengan nama Allah dan ridha Allah ketika berlabuh. Itu dia berkahnya ada di situ. Kita sekarang sudah banyak meninggalkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Buat surat harus Bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi juga bersabda, perbuatan yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan basmalah akan terputus, tidak berkah. Tidak berkah itu artinya apa? Tidak bisa menyenangkan, bikin susah. Biar tambah besar tapi bikin susah. Itu kalau besar tapi tidak bikin susah, itu bukan berkah namanya. Susah. Nah, di situ yang penting berkahnya itu. Nah, kalau mau berkah harus diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap beritahu tausiah ini kan sebelum assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim, basmalah dulu. Alhamdulillah, sholawat, baru assalamualaikum. Ya nggak apa-apa kan? Habis hadisnya begitu, awali dengan basmalah. Ini Nabi Nuh diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan diremehkan itu. Ini masalah besar, masalah keberkahan dan keselamatan. Ada lagi kita lihat, Nabi mengatakan, keluargaku seperti perahu Nabi Nuh. Siapa yang ikut naik masuk, dia akan selamat. Yang tidak ikut akan tenggelam. Ini hadis ini banyak sekali terdapat di beberapa hadis di Ahlus Sunnah ya. Di Imam Sayyuti di kitabnya itu Durrul Mansur, At-Tabarani di Awsat, Al-Hakim di kitab Mustabrak, Muslim, Ahmad bin Hanbal di Musnadnya, banyak sekali ini. Imam Syafi'i juga banyak nih, kalau mau dibacakan lama ini. Imam Syafi'i malah mengeluarkan syair bahwa dia tidak mau pusing mazhab ini mazhab itu, bikin pusing. Dia bilang, sudahlah, saya naik kapal Ahlul Bait saja, itu pasti menyelamatkan seperti selamatnya orang yang naik dalam kapal Nabi Nuh. Jadi ini semua ada berkah. Kita mencintai keluarga Nabi, mencintai sahabat Nabi. Itu sahabat Nabi yang baik itu banyak sekali. Yang gugur sebagai syuhada juga banyak. Itu ada di perang Uhud, yang setia kepada Nabi, tidak turun. Nabi larang kalau sudah menang jangan turun dari puncak gunung. Sebagian turun mengambil harta itu. Tapi yang bertahan di atas itu banyak itu. Yang meninggal, yang syahid di mana lagi itu? Di Badar. Banyak yang meninggal di perang Siffin, perang Jamal. Hampir puluh ribu itu. Ya. Sahabat-sahabat yang berjasa, sahabat-sahabat yang baik. Jadi kita ini bisa menerima ajaran dari Nabi itu lewat sahabat, dari keluarga Nabi. Jangan dipilah-pilah. Semua itu bersama Nabi. Sayyidina Ali juga keluarga Nabi juga, sahabat juga. Sahabat Nabi juga lah. Familinya juga, sepupu. Nah, terus sahabat-sahabat lain itu ribuan yang baik, banyak sekali yang menjadi syahid luar biasa. Yang setia mendampingi Nabi, menjaga Nabi, membela ajaran Nabi, berdakwah, yang dikirim ke Madinah. Saat Nabi masih di Mekah udah kirim sahabat ke Madinah berdakwah. Ribuan puluh ribu orang masuk Islam di Madinah. Nah itu. Memang ada sebagian yang pura-pura menjadi sahabat ya. Yang munafik-munafik itu dari Yahudi, dari jahiliyah itu ada. Tapi bukan berarti itu sahabat. Itu orang yang pura-pura menjadi sahabat. Kalau sahabat Nabi tentu baik. Itu insya Allah dapat berkah lah, berkah dari keluarga Nabi, berkah dari sahabat-sahabat Nabi yang soleh, yang jihad, puluhan ribu jumlahnya. Itu di surat At-Taubah ayat 100 juga. As-sabiqunal awwalun, orang yang terdahulu, muhajirin dan ansar itu. Ya, radhiyallahu anhum, diridhai Allah, mendapat ridha Allah. Itu dalam surat Taubah ayat 100. Jadi Ahlul Bait juga kita cintai, sahabat Nabi radhiyallahu anhum juga kita cintai.
Sini yang kita dapat pelajaran. Banyak sekali itu ada kitab-kitab hadis ya. Insyaallah dapat dipahami semua. Nah, dari ayat ini kemudian ayat ini firman Allah selanjutnya apa? Waqala waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u agli. Wahai bumi, telanlah air-air ini. Wahai langit, maksudnya matahari dan sebagainya, sedotlah air ini. Nguap, mataharinya agak dekat kan panas tuh. Nguap, terbang supaya itu jadi awan. Bumi sedot lagi, dihisap oleh bumi air-air itu. Sudah selesai ini, sudah selesai, sudah berapa lama tuh kurang jelas. Kemudian itu yang ditelan oleh bumi itu bergulan ini, itu yang menjadi air Artois, yang disebut air bumi. Ya, nah kemudian yang disuruh matahari panas itu menguap ke atas, banyak sekali air itu menguap, kemudian angin di atas dorong, dibawa air itu ke kutub utara dan ke kutub selatan dan diturunkan di sana dan sekarang menjadi gunung-gunung es. Jadi kalau lo mau banjirin lagi bisa ini 6% aja udah banjir. Kalau dicairkan 50% aja itu yang ada di kutub sana, kutub 2 itu, ya tenggelam semua ini. Puncak juga tenggelam. Nah itu kan gampang saja kalau Allah mau, tapi mudah-mudahan dia tidak lakukan. Itu tadi kenapa Allah menyayangi bayi-bayi yang sedang nyusu, orang-orang yang bangun malam, yang sholat pada Allah, orang-orang soleh yang ngaji baca Quran waktu malam. Itulah kita bisa menyadari hal itu, bahwa kita ini lemah sekali. Apapun siapapun kita lemah, siapapun lemah. Fir'aun aja yang kayak gitu tuh udah baring deh, museum jasadnya itu, muminya. Jadi sadar kalau kita ini lemah, nyerah saja kepada Allah. Jangan coba-coba melawan Allah. Tidak bisa. Semua kita sebentar lagi kakek, nenek semua ini. Lemah. Kalaupun panjang umur, bongkok lah. Di kursi roda lah. Di ruang ICU lah. Mau sadarlah. Jangan sombong lah. Nyerah kepada Allah. Nah itu kalau Allah turun ke air kayak gini mau apa? Dia yang bikin air, dia yang mengatur caranya air, kapan air diturunkan, kapan dia angkat, dan semuanya Allah yang tahu. Kemudian selanjutnya apa? Tadi waktu Nabi Nuh itu kita kembali. Wa nada Nuh rabbahu, Nabi Nuh berdoa kepada Allah, minta anaknya dimaafkan, diampunin barangkali ya. Faqala rabbi inna ibni min ahli, Tuhanku, anakku itu adalah keluargaku. Sesungguhnya janjimu itu selalu benar, engkaulah hakim yang maha adil. Allah berfirman apa? Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik, wahai Nuh itu bukan dari keluargamu. Jadi putra Nabi dipecat, tidak jadi keluarga Nabi lagi, tidak jadi putra Nabi lagi. Kenapa? Tidak ikut ajaran Nabi, tidak ikut ajaran ayahnya Nabi Nuh, ya. Nah ini putranya. Keturunannya juga kalau sudah tidak ikut ajaran Nabi, ya keluar. Laisa minah. Ini Quran, ini putra ini. Maka itu sadar dirilah mereka yang merasa begini begitu keturun sini, itu berlaku yang baik lah, yang wajar. Ikuti perahu Nabi, ikuti naik dalam perahu Nabi, naik dalam perahu Islam, ikuti ajaran Islam. Seperti itu. Ya ini jelas sekali. Sampai keluar dia, kata perbuatan itu tidak soleh, tidak benar. Wala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Kemudian Allah bilang kepada Nabi Nuh, jangan minta padaku yang engkau tidak tahu, jangan tanya kepadaku, atau minta sebenarnya di sini minta yang engkau tidak mengerti. Begitulah Allah memberi nasihat kepada Nabi Nuh supaya tidak menjadi tidak tahu, supaya tahu. Apa kata Nabi Nuh? Minta maaf dia. Qala rabbi inni a'udzubika an as'aluka ma laysa li bihim. Saya mohon ampun padamu, lindungi aku agar tidak bertanya lagi yang saya tidak pahami. Saya tidak paham. Dia tidak paham. Sekarang sudah dikasih paham. Anaknya Nabi Nuh tidak soleh, dipecat dari keluarga Nabi Nuh. Ya kan? Nah itu harus kita menyadari semua ini. Siapapun yang mendengar ini, insya Allah amal yang menentukan, bukan keturunan. Amal dan kesolehan yang menentukan. Ya kalau misalnya dia keluarga Nabi, dia amal ibadah bagus, ya seperti Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, ya hebat banget. Dan pasti insya Allah bagus seperti itu mestinya ya.
Kemudian keberkahan bismillah ini kita bisa lihat lagi dalam apa? Kisah Nabi, apalagi yang menyangkut bismillah? Nabi Sulaiman. Dia berdakwah karena dia mau dakwah kepada Ratu Balqis dan makhluk-makhluk lain banyak yang diajak ikut Nabi Sulaiman ini. Bukan hanya manusia, bukan hanya jin, ribuan makhluk yang bukan manusia, bukan jin. Nanti dia bukan jin, bukan manusia, makhluk jenis lain banyak yang kita nggak tahu, banyak kali. Nah, Nabi Nuh mengatakan apa? Dia kirim surat kepada Balqis. Awal suratnya apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Apa artinya itu? Jangan melawan padaku. Datanglah kepadaku, berserah diri, tunduk. Itu surat An-Naml 30-31. Surat semut, di surat semut. Kenapa cerita Nabi Sulaiman ada surat semut? Itu karena Nabi Sulaiman dengan pasukannya itu sedang berjalan, dia dengar suara semut. Semut sedang berkata, ini pasukan Sulaiman, tentaranya mau lewat, nanti kita diinjak mati kita. Ayo terbang balik semua. Nah, bubar, lari semua semut-semut itu masuk ke liangnya. Tapi sebelumnya Nabi Sulaiman dengar, kemudian stop pasukannya, stop. Ada semut mau nyebrang, stop, jangan jalan dulu. Nah, begitu. Ada punya peri kemanusiaan. Ya. Nah, ini lihat ajaran Islam. Ini bukan sekedar cerita di Quran. Ini artinya apa? Kita harus bersabar, menyelamatkan orang lain. Semut saja diselamatkan, dihormati. Semut pun dihormati. Berhenti Nabi Sulaiman dengan pasukannya itu. Nah, ini juga mobil-mobil ya. Atau orang mau nyebrang apa itu ya, kasihlah mereka kesempatan untuk nyebrang. Coba kita lihat baca Quran itu dipahami. Ini bukan sekedar kisah. Fa'tabiru ya ulil absar. Hai orang yang punya mata hati, jadikan pelajaran kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Jadikan pelajaran kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman mengatakan, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Ini dari Sulaiman. Dengan nama Allah pengasih dan penyayang, janganlah kamu membantah, melawan kepadaku, datanglah kepadaku, tunduk, nyerah. Ah, ini banyak orang baca buat nundukin orang-orang galak nih. Oh ya, tuh. Siapa galak tuh? Suami istri baca tuh, gak hilang galaknya mudah-mudahan. Baca ini. Kalau dua-duanya baca, suami baca, istri baca, bagus. Jadi dua-duanya baik. Kalau yang baca sebelah kurang rapi ya, bolehlah baca surat An-Naml 30-31. Kalau Quran ini mukjizat, boleh baca seperti ini. Bukan Quran dibaca begini, ini berlindung kepada Allah. Pada Quran Allah wasilah boleh itu. Segala yang kepada Allah yang boleh, yang tidak kepada Allah itu yang tidak boleh. Ya kan? Tawasul ke bambu kuning, ke batu gini nggak boleh. Tawasul kepada Allah, pada kitab Allah, nah, semua itu bisa. Ya, An-Naml 30-31 ya, bagus tuh kalau suami baca, istri juga baca. Insya Allah jadi dua-duanya jadi baik, ya nggak berdebat lah, baca bareng, insya Allah. Ya kalau ada siapa aja, kalau ada juga pejabat-pejabat mempersulit gitu, tanda tangan surat atau apapun, bacain aja inilah, dalam hati bacanya, insya Allah. Insya Allah. An-Naml 30-31. Itu kan artinya kan seperti itu. Itu kan dibaca oleh Nabi Nuh. Dia bikin surat lagi ya. Nah, dia bikin surat, kita baca. Kan dari Quran ini. Nah, begitu. Jadi betul cerita kisahnya. Habis waktu kalau saya ceritakan semua. Itu Ratu Balqis kan akhirnya datanglah, cerita yang gampangnya saja. Dan tunduk. Nah, ikut kepada Nabi Sulaiman. Hanya saya mau sampaikan, ketika dia mau datangkan itu istananya kan, ada ifrit mau dalam sekejap
mata aku bisa bawa ke sini. Tapi nggak mau dia urusan sama itu. Ada yang lain, aku bisa bawa lebih cepat lagi kan gitu. Nah siapa dia nih? Bukan jin, bukan manusia. Nah itulah makhluk Allah. Kita nggak tahu segalanya. Kita ini sedikit dapat ilmu yang kita tahu. Makanya kita tidak boleh sombong. Alam di luar ini banyak banget, kita nggak tahu apa-apa. Ketika kita ada di pasar, di masjid itu ada banyak makhluk-makhluk lain juga kita nggak tahu. Tamu yang ke rumah kita itu manusia atau siapa kita juga nggak tahu. Banyak itu. Di masjid itu juga banyak. Kita tidak tahu. Maka itu jangan bilang tidak ada. Kalau kita tidak lihat, tidak tahu, jangan bilang tidak ada. Dan tidak tahu kan lebih benar. Dari mana tidak ada? Apa yang tidak ada? Yang kita tidak lihat tidak ada. Banyak yang kita tidak bisa lihat. Ada tapi kita tidak lihat. Maka itu yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada yang gaib. Arti gaib itu ada tapi tidak nampak, tidak kelihatan. Begitu maksudnya. Jadi banyak sekali, banyak takdir Allah itu luar biasa. Di sini, di alam ini. Nyerahlah, nggak ada jalan lain. Kita ini terbatas. Tenaga terbatas, pikiran terbatas, ilmu terbatas. Walaupun ilmu itu membawa berkah. Baca bismillah menambah ilmu. Ilmu membawa berkah. Coba dia teka-teki. Ya. Teka-teki apa? Apa yang bila diisi menjadi lapang? Segala-gala kalau diisi kan jadi sempit. Gelas diisi air sudah nggak ada ruang lagi. Kalau penuh. Yang bila diisi menjadi lapang itu bila diisi ilmu. Ilmu terisi dalam dada, dalam pikiran kita itu tambah lapang. Tambah berilmu, tambah lapang dada. Tambah penuh toleransi. Tambah banyak ilmu, tambah tahu bahwa aku sebenarnya tidak tahu. Baru tahu ini, berarti banyak lagi yang aku belum tahu. Jadi ilmu itu membawa berkah, membuat lapang dada. Ilmu itu kalau terisi bikin lapang, bukan bikin sempit. Kalau ruangan ini diisi barang, jadi sempit. Tapi kalau dada ini diisi ilmu, tambah luas. Nah itu. Jadi sesuatu yang mengisi tambah luas itu ilmu. Seperti itu. Jadi berkah dengan baca bismillah itu, yang ikut dalam perahu Nabi Nuh itu bersenang-senang. Siap makan minum ada di situ. Dijamin Allah kan Allah yang pelihara. Ini Allah yang suruh. Tidak mungkin Allah suruh, dia tidak menjamin, tidak mengurus, dia urus, disayang, dilengkapi situ kebutuhannya, makannya, minumnya, semua ada di situ. Subhanallah. Nah, itu karena Allah yang suruh. Buktinya apa? Ya buktinya tadi kan dikatakan gila, bikin kapal di atas gunung. Tapi karena Allah yang suruh, bukan kapalnya turun ke air, airnya datang menjemput kapal. Di situ kita beriman kepada takdir Allah walaupun akal kita belum memahami. Di atas kemampuan akal. Sama seperti ibunya Nabi Musa. Ya. Ketika Firaun mengumumkan anak laki yang lahir sekarang mau dibunuh. Firaun sudah tahu. Tapi ketika lahir Musa, ibunya tidak disuruh bawa ke hutan, suruh bawa ke gua supaya Firaun atau tentaranya tidak lihat. Tapi disuruh kemana? Suruh hanyutkan di sungai Nil. Sedangkan alur sungai Nil itu ke istana Firaun. Artinya apa? Artinya Tuhan suruh hanyutkan anaknya, kirim ke istana Firaun. Firaun mau bunuh, kirim situ ke Firaun. Malah disuruh kirim ke Firaun, coba. Kalau kita kan mikir-mikir dulu bagaimana ini Tuhan. Hah? Udah tahu mau dibunuh Firaun, kenapa harus kirim ke sana? Bagaimana aku disuruh bikin kapal di atas gunung? Nggak masuk akal. Tapi yang nyuruh siapa? Allah. Nah di situ kalau sudah Allah, perintah Allah, takdir Allah jangan diukur pakai akal, pakai iman. Nanti akal belakangan bisa memahami. Akhirnya kalau orang-orang yang di zaman Nabi Nuh memahami nggak betul bikin kapal di gunung itu? Betul. Nabi Musa suruh kirim ke Firaun, dibunuh nggak sama Firaun? Tidak, malah dipelihara kan enak tuh daripada tinggal di hutan. Ibunya tinggal di hutan dulu, rumahnya gembuk lagi. Nah sudah di situ Nabi Musa dipelihara di sana, kan nggak cukup, mesti ada ibu dong. Nah, pengumuman, perlu pembantu. Antri perempuan-perempuan, tes gendong.
nangis. Ketika ibunya diem, ini jadi pembantu. Lihat Firaun ngaku Tuhan, ibunya Nabi Musa dibilang pembantu. Masa orang ngurus bayi ibunya sendiri jadi pembantu? Itu kan dia nggak ngerti itu Firaun. Masih kurang lagi minta itu babysitter. Antri lagi. Ketika kakaknya yang datang yang gendong, diam dia. Sekarang tinggal sekeluarga Nabi Musa, ibunya, kakaknya di istana diurusin sama Firaun. Kan bagus tuh. Nah, sekarang politik Tuhan apa politik Firaun yang benar? Politiknya. Sekarang ibunya Nabi Musa sadar nggak bahwa perintah Tuhan itu kelihatannya serem, kelihatannya merugikan, tapi akhirnya menyelamatkan, menguntungkan. Ini pelajaran dari kisah ini. Fa'tabiru ya ulil absar. Jadikan pelajaran kisah-kisah di Quran itu. Bukan dongeng itu. Itu mengandung pelajaran. Artinya apa? Kalau sudah perintah Allah, masuk akal, tidak masuk akal, mau pahit, mau manis, telan saja. Ujungnya pasti manis. Kalau perintah setan, kelihatannya manis, ujungnya pasti pahit. Kata setan, sikat aja tuh. Kesempatan, sabar. Haram ini, saya bilang kesempatan. Sabar, akhirnya masuk penjara. Manis depannya, belakangnya pahit berkepanjangan. Situ kita mesti menyadari diri kita sendiri, memberi nasihat kepada diri kita sendiri. Ada bisikan setan, setan ini bohongin kita. Sabar itu bilang setan, enggak. Kalau dia maksa juga, bohongin aja daripada dia bohongin kita, kita bohongin setan. Besok aja ya, besok. Janjiin. Nah, besok dia lagi, ayo udah besok. Jangan besok lagi. Gitu. Kalau diminta kapan, tanggal berapa? Ya udah tanggal 29 Februari lah. Februari kan sampai 28. Bohongin setan boleh. Jangan ikuti, bohongin terus. Gantian, jangan kita dibohongin sama setan. Setan yang kita bohongin, gitu. Fisik-fisik ada di sini. Dengar kan, kedengeran kan? Nah, di situ mesti paham. Ya. Tapi kalau kita dakwah suruh setan masuk Islam, berat juga. Berat ya. Kalau yang anak buahnya iblis itu luar biasa, menyusahkan sekali. Baik, selanjutnya sekarang kita dapat memahami dari kesimpulan-kesimpulan ini bahwa basmalah itu, membaca bismillahirrahmanirrahim itu mengandung berkah. Dan yang namanya berkah itu ialah sesuatu menjadi menyenangkan. Apapun yang kita lakukan itu diawali dengan basmalah, selamat, menyelamatkan dan menyenangkan. Ini masalahnya. Itu yang di kapal Nabi Nuh itu senang. Jangan kira di banjir setinggi itu dia pada susah teriak-teriak, nangis-nangis. Ini tidak ada itu. Ya, semua tadi saya sudah sampaikan, daging itu ada, kambing bisa disembelih dia bikin, terus buah-buahan itu ada, semua ada di situ. Begitu juga yang selanjutnya Nabi Sulaiman dipindahkan Islam dengan mudah. Orang yang dia ingin masuk Islam akhirnya masuk Islam. Semua tercapai, menyenangkan, jadi bagus. Tuh kan, Nabi Musa begitu juga, dia ikut dengan bismillah, dia bayinya itu dituruti perintah Allah, akhirnya Nabi Musa selamat. Begitulah seterusnya kita dari kecil diajarin ya, apa-apa baca bismillah. Tapi sekarang saya lihat banyak sudah berkurang ini bismillahirrahmanirrahim. Orang kirim surat tidak ada basmalahnya, harusnya ada bismillahirrahmanirrahim. Di atas surat itu, mau nulis buku, mau apa saja, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu hadisnya banyak sekali. Insya Allah ini kita sampaikan ini bermanfaat, dan yang mendengar untuk menyampaikan kepada yang tidak mendengar, dan terutama yang mendengar di jalan bisa sampaikan pada keluarga di rumah. Segala yang wajib seperti ini untuk mengingatkan bahwa ini perintah Allah, dan ada bukti dua kisah di Quran. Selamat, menyenangkan karena diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tumbuh suburkan kepedulian sosial di dalam diri kita, agar kita peduli kepada sesama. Bantu, dukung, layani orang-orang yang berjuang di jalanku mengharapkan ridha.
Ada yang menyeru, ada yang menyambut. Ada yang mengajak, ada yang bergegas. Dakwah adalah tanggung jawab kita semua. Yang mampu berceramah, dakwah dengan lisan menyebarkan seruan kebaikan. Yang bisa menulis dengan kalam tulisan. Ada yang menyumbangkan pikirannya, ada yang memberikan tenaganya untuk dakwah. Bahkan banyak yang memberikan support dakwah dengan harta yang baik serta apapun yang dimilikinya. Ambil bagian, jangan tertinggal. Lakukan sesuatu, jangan diam. Meski hanya mampu menitipkan sesuatu yang kecil dan ringan, maka itu sumbangan yang besar untuk dakwah. Mari bergabung bersama kami, Gerakan Pejuang Dakwah. Terima kasih masih tetap bersama Rasil TV dan Radio untuk tausiah sore hari ini bersama Ustadz Zain Al-Hadi. Baik ikhwan akhwat, kita sekarang ke SMS yang sudah dikirim Ustadz. Pertanyaannya dari 081 berapa nih? 0852118 sekian. Sekali lagi tolong ya kalau kirim SMS dengan format nama, kemudian usia, baru kemudian lokasi dan pertanyaannya ya. Ini Ustadz, bagaimana cara mewiridkan basmalah sebagai zikir setelah sholat? Oh ya, ada alamat di sini Bapak Asmar di Bekasi. Silahkan Ustadz. Zikir maksudnya? Aha, ya. Sebagai bentuk zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, silahkan bilangannya bebas berapa saja mau. Niatkan aja di hatimu, 1000, mau 100 dan sebagainya. Pengalaman pribadi ya, saya pernah menulis Bismillahirrahmanirrahim 10.000. Jadi bisa 1.000 atau 10.000, tulis saja. Jadi di ini macam ini kertas folio. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu baris bisa dapat 4. Terus ke bawah terus sampai penuh. Terus ganti halaman lagi semampunya saja. Bukan buat jimat, bukan. Nanti setelah ditulis mau 1.000 kah, apa bisanya 3.000, sampai 10.000. Sudah nggak apa-apa, taruh aja di lemari lah. Masa Bismillah dibuang ke kertas di jalan yang nggak baik lah. Bukan jimat, tidak. Menulisnya aja itu ada keberkahan. Saya setelah itu merasa banyak mendapat keberkahan setelah nulis itu. Kayak ada banyak terbuka gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, 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 tidak dibarisin. Bismillahirrahmanirrahim terus satu baris itu bisa 4 atau 3 lah ya, tergantung menulisnya. Terus ke bawah. Nah, kalau mau niat 1.000 boleh sekali duduk. Lebih baik lagi kalau lagi puasa itu, sambil puasa nulisnya. Indah kan? Tulis gitu, semampunya lah, 1.000, 2.000, 3.000 boleh. Indah banget, saya mengalami, pribadi mengalami. Jadi apa yang saya merasa enak, senang, berkah, ya saya ingin yang lain juga ikuti, coba deh. Dalam keadaan wudhu ya, kalau batal wudhu lagi, waktu nulisnya itu wudhu lebih baik, padahal enggak, tapi lebih baik kalau bisa dalam waktu puasa. Indah sekali, boleh coba deh. Tidak mungkin tuh firman Allah, Bismillah suruh baca tanpa ada. Semua apa yang dari Allah itu mengandung kebaikan banyak sekali. Ya sholat, kebutuhan kita semua itu. Dia yang ciptakan kita, dia yang melihara, dia tahu. Dan ini tidak bid'ah, malah indah kok. Nulis itu aja koran kita salin, nggak bid'ah kok. Cuma buat apaan? Nah, kalau ini kan Bismillahirrahmanirrahim memang barokah. Ya,
Coba aja deh, nikmati nanti. Tapi kertasnya jangan dibuang, sayang. Taruh aja di mana lah. Tapi bukan jimat, bukan. Taruh saja. Penulisnya itu berkah. Ketika kita nulis itu, kita mengukir Bismillah itu dalam pikiran dan hati kita. Pengaruhnya luar biasa ke dada kita, ke hati kita. Boleh dicoba. Ya 3.000 deh, insya Allah. 1.000 boleh. Semampunya. Tapi indah sekali deh. Indah sekali. Sambil puasa dalam keadaan wudu. Sholat berhenti, makan boleh berhenti. Gitu. Kalau mau kredit ya kalau menulis banyak boleh, tapi yang indah sekali duduk lah. 3.000 sekali duduk bisa, 1.000 deh, 1.000 bisa. Cobalah, insya Allah. Tulisan Latin tidak? Tidak. Oh, Niru aja, tinggal niru aja kok. Gampang kan niru, bisa kan kalau yang belum biasa bisa niru. Nanti dengan nulis itu nanti insya Allah bisa baca terus. Nih. Bismillahirrahmanirrahim, tulis dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Dari selembar, kemudian 2 lembar, jadi 1.000 basmalah ya. Ya, insya Allah. Baik, kita lanjutkan kembali 0857 sekian ini dari Pak Maman di Sukabumi. Alhamdulillah berkat Rasil menggetarkan dengan kalbu kami, mudah-mudahan menjadi seperti kapalnya Nabi Nuh alaihi wassalam. Amin. Seperti yang Pak Ustadz riwayatkan tadi, jangan takut, jangan gentar menyuarakan hak Allah. Hanya itu saja, terima kasih banyak. Baiklah, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau dari Cikarang, ini dari Mbak Widya. Mengapa di awal surat At-Taubah tidak diawali dengan basmalah ya? Pelajaran apakah yang bisa kita ambil dari sini? Terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Karena di surat At-Taubah itu banyak kecaman-kecaman terhadap orang munafik, orang kafir, orang munafik juga yang kadang ikut berperang bersama kelompok Nabi, tapi dia tidak maju-maju, dia sembunyi-sembunyi lah, macam-macam lah, orang bakalan menghambat dan punya niat tidak baik. Kadang itu banyak sih orang-orang Yahudi yang datang dari Medina, itu Yahudi dari mana itu pura-pura Islam, banyak sekali dia memecah belah, mengadu domba itu, termasuk mengadu domba di perang Siffin. Itu banyak jadi penasehat, ada penasehat Muawiyah itu juga Yahudi itu. Tidak jelas banyak sekali itu. Kabul Ahbar ada yang mengatakan dia Islam, tapi saya meragukan juga karena dia banyak membawa riwayat-riwayat Israiliyat. Ya, di kitab Maulid itu ada An Ka'bil Ahbar, diriwayatkan dari Ka'bil Ahbar. Qala allamani abid Taurat, mengatakan ayahku mengajarkanku kitab Taurat. Terus diriwayatkan dia begini di kitab Maulid itu ada orang yang dosanya begini, yang dosanya sebesar gunung, diampuni dan sebagainya. Untung aja tidak diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kok diterjemahkan ke bahasa Indonesia tidak mendidik itu untuk orang sekarang. Jadi riwayat-riwayat itu ya harus diperiksa lagi, diteliti-telitilah kita, jadi agar dapat menerima ajaran itu murni begitu. Banyak kali itu orang Yahudi itu, Abdullah bin Ubay, banyak yang munafik ya, dia merusak, membuat pecah belah. Maka setelah 4 khalifah itu peperangan terus, diantaranya banyak diadu oleh orang-orang Yahudi. Nah sekarang pun di Timur Tengah itu diadu oleh orang Yahudi, baik yang di Israel, yang ada di mana-mana orang Yahudi itu. Muslim sama Muslim tidak akan mau perang sebenarnya, tidak mungkin, diadu lah itu. Nah begitulah di zaman setelah Nabi pun demikian, begitu. Jadi apa tadi pertanyaannya? Tunggu Ustaz, sudah terlewat. Sudah terjawab ya, insya Allah. Sudah terjawab. Kemudian kalau sudah itu saja? Ya. Oke. Dari pertanyaan yang berikutnya adalah, saya perlu sekali CD ceramah Ustadz Zain Al-Hadi, bolehkah? Ini dari Krakatau Steel Cilegon. Iya, insya Allah akan diberikan beberapa nomor nanti, bisa diambil atau kalau mau kirim alamat kita kirim, kalau mau ambil dia di Keramat Jati, di Rasil bisa, di Keramat Jati bisa. Jadi bisa di Radio Silaturahim atau di Keramat Jati, tinggal dia SMS kasih kabar kemana mau ambil. Atau perlu dikirim, ya kabarkan saja kepada kami. Baik, saya lanjutkan kembali. Pak Ustadz, saya 56 tahun, Tangerang Selatan, saya menderita stroke. Zikir apa yang saya lakukan agar saya bisa sembuh?
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak zikir yang bisa dilakukan, tapi yang lebih penting dari itu, hati dikait ke Allah, merasa dilihat Allah, dekat dengan Allah, ya, merasa disayang oleh Allah, ridho, ya. Mungkin kita tuh dapat seteru kadang-kadang Allah tuh sayang banget, agar kita terhindar dari macam-macam lainnya yang kita nggak tahu apa akan terjadi. Nah, kita minta sama Allah untuk agar kita diselamatkan. Nah, cara Allah menyelamatkan ya begitu, sehingga kita nggak kemana-mana. Indah sekali, sementara kok, tidak ridho Pak, itu sangat menyenangkan kalau tahu sebabnya itu, dan dampaknya indah sekali. Sementara kita, nanti insya Allah dibiasakan pindah ke alam sana, sehat, segar, muda, ganteng Bapak dan sebagainya. Jadi dari sekarang ridho, pasti ada kebaikan. Berobat boleh saja, nah banyak-banyak baca Quran saja. Quran itu jantung Quran itu Yasin. Jantungnya Quran, baca surat Yasin, surat lain juga dibaca, surat Ar-Rahman dibaca, zikir banyak bisa, Bismillahirrahmanirrahim juga bisa, La ilaha illallah bisa, sholawat juga diperbanyak, sholawat Nabi. Nah, sebelum sholawat, Bismillahirrahmanirrahim. Setiap mau sholawat harus Bismillahirrahmanirrahim juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Boleh Sayyidina, boleh tidak, ada masalah itu. Diawali dengan sholawat. Sholawatnya, Bismillahnya satu kali, terus sholawat. Bersalawat banyak Pak, diperbanyak, baca Quran, indah sekali. Tapi yang penting dari itu semua, Bapak ridho sama Allah, percaya, ridho deh. Tahu ini ada, aku tahu ini Engkau sayang padaku ya Allah. Dengan begini aku jadi lebih dekat denganmu, dengan begini aku sering menghadapmu. Terima kasih ya Allah atas segalanya. Indah sekali insya Allah. Baik, yang berikutnya Ustadz Zain Al-Hadi. Ketika istri saya divonis dokter harus melakukan persalinan secara sesar, tapi kami hakul yakin, banyak berdoa kepada Allah, disertai dengan ikhtiar, alhamdulillah istri saya dapat melahirkan secara normal, ditangani oleh dokter yang memvonis harus sesar tersebut. Apakah ini juga termasuk berkah dari basmalah? Bismillahirrahmanirrahim, betul. Dari basmalah dan keyakinan Bapak. Jadi di samping membaca basmalah itu, walaupun kita pikiran kemana-mana, itu sudah ada berkahnya, tapi persentasenya lebih rendah ya. Tapi ketika kita baca basmalah, hati kita ingat pada Allah, itu energinya lebih tinggi. Sangat luar biasa Al-Quran ini. Tadi kita ada contoh ya, baca basmalah itu perahu Nabi Nuh. Disebut di Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Bismillah, ketika berangkat, ketika berlabuh. Indah ya. Kemudian juga Nabi Sulaiman bisa menundukkan Ratu Balqis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia menulis surat juga diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi banyak kali orang-orang dulu tuh banyak keberkahan karena mereka dulu patuh apa-apa Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini karena sibuk barangkali ya agak kurang saya mendengar orang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita mulai didik anak-anak kita dan kita mulai memperbanyak Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Baik. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang ada di Batam, kemudian juga di Pontianak, di Sukabumi, di Semarang, dan di Banyuwangi untuk juga menyiarkan acara ini. Ibu Sunar, Jakarta Timur, bagaimana kalau saya di usia 60 tahun ini masih saja sholatnya nggak khusyuk? Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ibu, memang semua kita itu berusaha untuk khusyuk, belajar untuk khusyuk. Ibu bertanya ini bagus sekali, insya Allah banyak nanti cara-cara untuk khusyuk, dari mulai tempat sholat, kita cari tempat yang kira-kira tenang ya, rapi begitu. Saya juga mulai berjuang juga, belajar untuk khusyuk ya, sama. Saya pilih pojok, di pojok, jadi di hadapan saya itu dinding gitu ya. Saya untuk menghindari melihat lain-lain, karena kalau di tempat terbuka ada yang lewat, ada apa segala macam gitu. Jadi diambil di depan dinding, di pojok situ. Kita agak ke kanan sedikit kan? Nah, disitulah. Jadi dari mulai wudhu kita niat ini mau menghadap Allah, dari mulai basuh muka ini membersihkan pikiranku. Ya, ketika sholat nanti nggak ingat apa-apalah, nggak ada restoran, nggak ada bank, itu bersih, hanya kita berdua Allah gitu, berusaha. Walaupun nanti ada setan ganggu terus. Setan itu waduh, khotawati syayatin, di Quran sebut khotawati syayatin.
Bertahap-tahap dia caranya itu mengganggu kita. Punya planning yang rapi, canggih, jangan main-main. Begitu itu harus hati-hati banget. Dan khawatir tuh langkah-langkah yang dia pakai digunakan itu bertahap. Dia punya taktik gitu. Taktik itu dengan taktik-taktik. Misalnya kita udah mulai ceramah gini. Itu setan pinter banget itu. Dia bilang, waduh, indah kamu ceramahnya, bagus. Nah, dia suruh sombong itu. Kita sholat bangun malam, wah kamu hebat, orang-orang lain tidur, kamu lihat, ini mulai kita congkak, lihat pinter nggak taktiknya itu, dia tahu kelemahan kita di mana. Lihat Siti Hajar itu, apa kata setan, lihat taktiknya, politiknya tinggi, dia bilang ini kalau anakmu di sebelah Ismail itu, kamu ditinggalkan oleh suamimu, gak ada ikatan anak, sedangkan istri yang satu ada anak, Ishak. Jangan mau, kan masuk akal kan? Itu jadi setan itu di Quran disebut waduh, khotawat tuh punya langkah-langkah yang jitu. Jadi kita waspada banget dari awal wudhu itu buang pengaruh setan itu, bersihkan muka gitu, ya kemudian tangan tuh jangan lupa jari-jari itu dikenain air, jari-jari cicinnya dimainin sedikit lah supaya yang dibawa di dalam cincin itu kena air juga ya, jari-jari tangan itu. Nah terus dia menghadap sholat tuh jangan langsung Allahu Akbar ya, niat dulu, berhenti dulu, tenang, niat aku ini hanya menghadap Allah ini, nggak mau ingat apa-apa, mau lupain semua. Nah itu betul khusyuk, udah belajar itu di situ. Juga bisa memahami ayat yang dibaca, nggak paham juga nggak apa-apa, yang penting ingat nih menghadap Allah. Allah lihat, semua lihat kita ini di rumah, orang lain manusia nggak lihat kita, tertalang dinding. Selain orang, selain manusia, nggak sama hewan, semua yang lain ngelihat kita. Allah, manusia di alam arwah yang soleh-soleh itu ngelihat kita, terbuka kita ini telanjang di hadapan itu semua. Tuh merasa seperti itu. Memang sebenarnya memang begitu. Mereka nembus dinding, nembus segala, karena tidak ada materi lagi. Kelihatan semua. Nah, menghadap Allah. Kita di hadapan Allah ini. Ruh. Seperti itu. Hanya beberapa menit gitu. Kadang kita diganggu. Semua itu kita lupa ketika sholat datang semua itu. Nah dari awal sudah niat tidak mau terima itu semua. Aku sedang menghadap Allah. Itu ntar masih banyak waktu, masih berapa jam ntar hidup lagi. Sudah sholat masih punya waktu banyak. Nah jadi kita mesti pandai juga menjadi ustadz untuk diri kita. Kita bukan setan yang di luar sana banyak. Itu baca auzu kabul. Ini setan yang di dalam ini, di hati ini, bisikan-bisikan itu yuwaswisu fi sudurin nas, membisik-bisikkan macam-macam di hati ini. Nah itu yang harus kita lawan. Tadi saya katakan bohongin, lawan. Auzubillah, tidak. Kamu tidak bisa ganggu saya. Saya beriman, saya kuat, saya nggak butuh kamu. Kamu jahat, saya butuh pada Allah. Itu. Boleh jawab seperti itu. Boleh marahi setan itu dalam hati. Benar. Lawan, disuruh bilang aduun, musuhmu setan itu. Kata Allah di Quran, aku sudah peringatkan, itu musuhmu. Alam ahad laikum ya bani Adam Allah ta'budu syaitan. Bukan menyembah, jangan mengikuti setan. Bisikannya tuh luar biasa. SMS-nya banyak. Dia tidak pakai HP, dia punya teknologi canggih juga itu. Masuk ke sini, masuk ke pikiran, masuk ke hati itu SMS dia itu. Itu kita buang, jangan diterima. Insya Allah. Kemudian yang penting waktu sholat itu merasa dilihat Allah, itu aja udah membantu sekali. Merasa dilihat Allah. Kalau juga memang seperti itu mau ditambah dengan pemikiran, berpikir tentang akhirat sambil sholat boleh. Mau mati, kita mau mati kan begitu. Ya kan benar kan? Dimandiin, dikapanin, udah nggak bisa mandi sendiri lah, dimandiin. Kapannya seperti itu. Hidup itu badan, ruh kita langsung sana di alam hidup sana. Ini yang sudah meninggal saudara kita, teman kita ini lagi ngapain kira-kira di sana? Ada yang bebas, ada yang tanya itu baris krim kalau di sini ya, tanya-tanya, dibikin proses verbal gitu semua. Memang ada ampunan, tapi hukum tetap ditegakkan itu. Kadang-kadang kalau orang baik itu didoain dari sini, anak-anaknya atau siapapun dapat membantu itu. Nah, kita dalam sholat boleh mengingat akhirat. Takut pada neraka itu ya, takut pada neraka itu sama dengan takut pada Allah.
malu, segan pada Allah tuh, malu banget sama Allah gitu. Dia baik banget, kitanya kurang bersyukur ya. Begitulah, berpikir seperti itu waktu sholat boleh. Buang pasar, buang restoran, buang ATM. Tentang Allah, tentang akhirat boleh. Itu bagus, membantu khusyuk itu. Alihkan ke sana. Boleh mengenang di akhirat, mengenang orang itu sedang apa, itu saja. Ke sana boleh itu. Semua yang menyangkut kepada Allah boleh. Ya. Begitu, insya Allah. Pertanyaan yang dikirim oleh hamba Allah di Cengkareng. Pak Ustadz, anak saya ganteng-ganteng dan cantik. Yang cowok ada yang mau, tapi dia punya alasan banyak untuk tidak menerimanya. Begitu juga yang perempuan, kerja di bank, ada juga yang buka toko, tapi jodohnya semuanya jauh. Ada yang bilang jodohnya ketutup. Saya disarankan untuk datang ke kiai. Saya ragu Pak Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah sholat malam dan saya juga sudah berdoa. Apa yang harus saya lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Dibantu saja dengan bacaan-bacaan ya. Ibu juga bisa, kalau memang supaya ibu puas, ibu bisa baca Al-Quran ya. Baca Al-Quran, baca Al-Baqarah di depan anaknya. Baca ayat kursi, ayat kursi ya boleh. Ya supaya yakin apa betul ketutup apa tidak, bisa saja. Ibu sendiri, ibu bisa pencet kukunya nih. Kalau kelihatan nih kuku saya bentuk apa nih, ke bawah ya. Kita pencet kukunya dengan kuku kita gitu, menindih gitu. Ya gini, ini sambil baca ayat kursi. Agak keras sedikit sini boleh, pegang di mana badan yang agak, sambil baca ayat kursi terus bisa itu, lari dia. Ya dianya juga kalau lebih baik dia baca Quran banyak-banyak. Dia baca Al-Baqarah lepas insya Allah ya. Memang kadang-kadang ada, tapi ini saya beri ingat juga, yang wanita itu kalau mandi sekarang kadang-kadang ada cermin ya. Nah itu kalau mandi ada cermin tanpa busana itu bisa dicintai oleh makhluk, oleh jin. Nah kalau dicintai oleh jin, dia tidak bisa kawin dengan manusia, tapi dia tidak bisa dekat, tidak bisa buat apa-apa, tapi bisa menghalangi untuk nikah karena dia cemburu. Itu enggak laki enggak perempuan. Jadi kalau kamar mandinya itu ada cermin, harus pakai basahan ya. Mendingan atau cermin dulu. Kalau usah dikasih cermin itu lebih baik ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Kalau suami sudah mengeluarkan ya memang tidak lagi, tapi kalau mau mengeluarkan lebih baik. Kalau posisinya saya nggak tahu sampai di mana. Kalau memang rezeki itu berlebih buat makan, buat apa, masih lebih lagi, udah punya mobil, punya rumah, masih ada lagi, ya keluarkan aja lagi. Karena memang zakat itu juga nggak hanya 2,5%. Kalau penghasilan besar bisa 5%, besar lagi bisa 7,5%, bisa 10%, 5% atau 10%, itu maksud saya. Jadi lebih baik dikeluarkan karena juga berkah. Maksud saya kalau cukup ya, rumah sudah cukup dalam arti kata yang pokok-pokok ya. Cukup baju, pakaian, jalan-jalan juga cukup, ada mobil, ada rumah, ya keluarkan lagi aja. Sampai 5%, sampai 10% bisa itu. Nah bagi yang atas sekali itu bisa sampai 20%, ada di Quran itu, 20% itu ya. Ini cukup mengeluarkan lebih baik 2,5% kalau besar. Dan sekali lagi ukurannya ibu sendiri yang ngurus, mengira-ngira, lebih apa kurang. Kalau pas-pasan kurang ya sudah. Kalau memang masih lebih ya bahkan Allah akan berikan keberkahan berlipat-lipat nanti insya Allah. Insya Allah. Jadi sedekah akan selalu indah ya. Baik, kita lanjutkan kembali Pak Ustadz dari Atta di Bekasi. Mohon pencerahan, membaca sholawat selain Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad dikatakan bid'ah oleh kelompok tertentu. Tolong Ustadz jelaskan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang lebih baik itu yang udah konsep dari Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, itu saja dibaca terus. Tapi ada banyak konsep-konsep lain, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dan sebagainya. Memang itu yang bukan konsep dari Nabi. Tapi saya tidak bisa mengatakan, tidak berani mengatakan itu bid'ah, ya. Tapi tidak menganjurkan. Kalau menganjurkan yang sudah pasti benar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Tapi yang lain itu boleh-boleh saja tidak bid'ah, tapi alangkah baik kalau kita ikuti saja apa yang dari Nabi. Dari Nabi itu plus salawat yang pakai wa Ibrahim. Ya, assalamualaikum wa ala ali. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu juga yang dari Nabi. Tapi saya lihat banyak orang yang selalu mengatakan bid'ah juga dia menambahin sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Nah, wa sahbihi ini bagus buat sahabat, tapi tambahan bagi saya itu tidak bid'ah. Baiklah, sahabat Nabi juga dihormatin, tapi harus jujur, jangan ketika menambah wa sahbihi tidak bilang bid'ah. Ya bid'ahlah itu. Dari konsep dari Nabi tidak ada, cukup wa alihi. Tapi saya mengatakan wa sahbihi itu bagus. Kita menghormati wa alihi itu ahli bait Nabi juga menghormati sahabat. Jadi kalau itu bid'ah nanti nggak lucu dong. Atau bid'ah hasanah, terserahlah. Yang penting tidak mudahlah menyampaikan ini bid'ah. Kalau mau dikatakan ini bid'ah itu banyak yang diamalkan oleh semua. Hatta yang mengatakan ini bid'ah dia juga mengamalkan bid'ah. Tarawih itu berjamaah itu bid'ah, ada di Bukhari itu. Khalifah Umar yang menyatakan. Kemudian ada yang tegur. Ini bid'ah, kata Khalifah Umar, tidak apa-apa, nikmat bid'ah, aku suka gitu. Nah, jadi kalau kita katakan bid'ah itu masuk neraka, kasihan Khalifah Umar dong. Nah, dia kan ngerti agama. Jadi kalau tidak mau, tidak apa-apa. Saya juga mengatakan tidak menganjurkan, tapi janganlah sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Bid'ah itu yang membahayakan masyarakat, yang menyusahkan masyarakat, mengkafirkan orang, mengkafir dan sebagainya, itu memecah belah, itu bid'ah-bid'ah seperti itu. Ya semuanya sudah berbuat bid'ah ini. Kalau memang bid'ah masuk neraka, semua ini orang Islam masuk neraka. Semua kita hidup dalam bid'ah itu. Maka itu mungkin bid'ah yang baik tidak masalah. Jadi bid'ah itu memang yang sudah haram dari asalnya. Ya, banyak. Itu ada yang nggak mau baca Bismillah Al-Fatihah. Katanya Bismillah tidak masuk dalam surat Al-Fatihah. Tapi dia tulis, dia cetak Quran. Tulisan Al-Quran, saya maksud cetak tulisan Al-Quran, dia tulis di situ Bismillahnya. Tapi kata dia tidak masuk Fatihah, dia tidak mau baca. Padahal Nabi suruh apa-apa diawali dengan basmalah ya. Tapi mungkin dia baik, selamatlah, jangan juga disalahkan. Artinya jangan cepat-cepat yang Anda tidak suka bid'ah, yang Anda suka diputar-putar itu tidak bid'ah. Jadi kan itu tidak jujur lah. Jadi kalau baik, segala yang baik, insya Allah kalau Allah beri pahala. Segala yang baik, yang negatif itu yang tidak baik itu munkar juga. Munkar nggak sembarangan. Yang baik-baik dikatakan munkar. Bukan begitu. Puasa Rajab Sya'ban bid'ah, tidak. Itu puasa itu yang dilarang 5 hari. Ada hukumnya, ada hadisnya 5 hari itu nggak boleh. Berarti lain itu boleh. Tidak bid'ah. Begitulah pemahamannya. Tapi kalau salawat, alangkah baiknya kita ikut saja yang konsep dari Nabi. Nah yang lainnya biarkan orang baca, tidak mungkin dia masuk neraka gara-gara salawat itu. Ya sekali lagi bid'ah itu yang membahayakan masyarakat, maksiat yang dihalalkan, maksiat yang dirubah, ya maksiat dirubah seperti bagus, itu yang nggak benar itu. Jadi jangan itu kalau sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Saya katakan semuanya yang mengatakan ini bid'ah pun dia mengamalkan bid'ah kok, banyak sekali. Bid'ah-bid'ah itu ya. Jadi bukan seperti itu, makanya ada yang membagi bid'ah 5, bid'ah hasanah, bid'ah haram dan sebagainya itu. Ada yang seperti itu. Ada yang membagi 2. Tidak masalah. Sekarang dilihat perbuatan itu merusak apa tidak. Ya, pasti kalau yang merusak, yang bahaya itu yang haram. Mengkafirkan orang, memecah belah, itu semua yang nggak boleh. Bid'ah munkar mau dinamakan munkar, mau bid'ah terserah. Kalau kebaikan orang puasa kok nggak masalah begitu. Jangan bikin orang resah lah ya. Biarkan saja. Pertanyaan tadi jawabannya Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad itu baik. Pakai Sayyidina juga nggak apa-apa. Walaupun konsepnya tidak pakai Sayyidina. Nah begitu ya. Insya Allah. Baik. Sekarang kita lanjutkan kembali, ini yang terakhir. Ustadz Zen, saya seorang ibu yang sedang bingung, anak saya di pesantren. Saya dapat pengaduan kalau di pesantren ada yang homo. Saya harus bagaimana Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ibu bisa nasihatin anak ibu itu apa? Ini memang ada katanya, tapi kan itu sulit, jumlahnya tidak banyak. Di luar itu lebih banyak seperti itu. Sekarang di pesantren itu juga dijaga, ya, dijaga bagus sekali. Sudah banyak yang tidak ada yang bahaya seperti di Rasil ini. Itu di kelas itu atau di kamar itu, setiap kamar itu ada ustadz yang jaga di situ, duduk jagain anak, mungkin takut ada nyamuk atau apa begitu, sampai pagi ya, sampai pagi. Jadi aman lah. Insya Allah sudah banyak pesantren yang seperti itu. Kalau belum, ibu bisa anjurkan kepada pengurus pesantren itu agar juga ada ustadz yang apa gantian menjaga di situ, nemani paling tidak jagain. Ya kadang nanti ada berantem atau apa seperti itu, mudah-mudahan nggak ada ya, karena lagi dididik. Nah, kadang-kadang memang hal ini terjadi karena begini, tidak semua yang masuk pesantren itu mau niat belajar, mau jadi orang baik gitu kan. Ada di antaranya walaupun nggak banyak, ada yang bapaknya tidak kuat, terlalu nakal, anak itu dikirim ke pesantren, itu dibuang. Nah, itu yang kita ngerinya memang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar yang disayang Allah, bahasan kita sore ini insya Allah mengenai keberkahan basmalah. Basmalah ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Keberkahan artinya berkah itu menyenangkan. Bukan hanya besar, berkah itu bisa besar, bisa kecil, bisa yang penting menyenangkan. Membuat orang itu senang. Itu berkah. Segala perbuatan bila diawali dengan basmalah, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim, akan menjadi keberkahan itu perbuatan. Tentu ketika kita membaca itu, kita ingat pada Allah. Dengan nama Allah yang Rahman dan Rahim. Artinya tentu kita melaksanakan itu bila berhubungan dengan manusia, kita akan mulai dengan kasih sayang, Rahman dan Rahim. Itu pertama membaca basmalah. Selanjutnya akan membawa kepada kesenangan, kelapangan dada, hati insya Allah. Kita bisa buktikan dari riwayat-riwayat yang terdapat dalam Al-Quran. Antara lain kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat kapal, bukan perahu, kapal besar. Semua masuk di situ, seluruh pohon, seluruh hewan, besar kali. Ya, bisa-bisa sebesar kelurahan atau ya seperti itu. Kalau tidak muat, semua hewan, semua flora fauna semua masuk situ. Jadi besar kali. Dan itu Allah perintahkan Nuh untuk membuat kapal di bawah pengawasan Allah. Di Al-Quran disebut bi'ayunina, di bawah mata kami. Ya terjemahnya jangan di bawah mata Tuhan, pengawasan. Walaupun di terjemah yang coklat itu, yang kulitnya coklat itu, ya ditulis mata itu. Seharusnya pengawasan. Artinya apa? Bimbingan Allah. Kan belum ada teknologi canggih waktu itu. Video buat kapal yang begitu besar. Mungkin paku juga belum ada. Pakunya dari kayu, pasak. Tapi ini kan perintah Allah. Dan Allah bimbing untuk membuatnya. Ya anda usah heran lah kalau sudah ciptaan Allah. Kalau kita heran pada ciptaan Allah, pada diri kita sendiri juga kita heran. Kenapa paku ada? Terbuat dari apa ini bahan bakunya segala macam. Itu kita sudah di atas suprarasio, di atas kemampuan akal. Jadi kita hanya mengucap subhanallah, maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Yang baca majreha, yang baca majroha. Wa qala rkabu fiha bismillahi majroha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Allahu Akbar. Nabi Nuh berkata kepada masyarakat waktu itu,
naiklah ke atas perahu, bismillah, dengan nama Allah. Nah, dengan nama Allah ini apa artinya? Dengan nama Allah, dengan ridho Allah, dengan persetujuan Allah, dengan izin Allah, dengan takdir Allah. Itu artinya. Allah yang mana? Allah Tuhan yang melihara kita, Rabbi yang melihara saya, melihara Anda, melihara semua yang ada di bumi. Kalau tidak dipelihara Allah, tidak ada yang hidup. Buah-buahan, pohon-pohon tidak menghasilkan buah, semua mati. Kita pun demikian. Tidak ada pabrik buat makanan kita, hanya mengolah yang dibuat Allah. Semua bikinan Allah. Dialah pemelihara. Segala yang kita minum, yang kita kenakan, yang kita pakai, yang kita makan, semua bikinan Allah. Dia pelihara, Allah melihara kita. Allah yang melihara kita, itu harus kita sadari. Dan dia apa? Pengampun. Yang dipelihara ini kadang-kadang tidak pandai bersyukur, menelan rezeki Allah, minum semuanya, tapi ngakui saja kalau ini dari Allah, berat sekali lidahnya mengucapkan alhamdulillah. Nah, pikirannya mau mengakui kalau ini adalah pemberian Allah, bukan dari kekuatan manusia, dari kepintaran manusia, tidak ada. Nah, teknologi tidak bisa bikin sebutir beras, tidak bisa membuat sebutir garam, sebutir gula, tidak bisa, tanpa bahan.